Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa pula tercurah kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Guru Mika yang ada pada siang hari ini, dan yang saya hormati para kepala sekolah terutama dan juga para staf yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Dan saya sangat mengapresiasi kepada para ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu datang, dan saya juga diberikan izin untuk berada di sini. Saya di sini bukan berarti saya yang lebih berpengalaman atau mungkin memiliki kompetensi yang lebih, namun dikarenakan juga masih dalam tahap belajar dan ini bagian dari amanah khususnya dari dosen saya untuk kami melakukan sosialisasi khususnya juga terkait dengan program BK. Maka saya berharap semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi. Amin. Baik, ibu-ibu, agar kegiatan kita ini lebih terfokus, mungkin boleh ibu-ibu sedikit saya berikan ice breaking, boleh ya? Oke, coba semuanya ibu-ibu kalau saya melakukan apa yang saya katakan. Oke, misalnya pegang hidung, bisa ya? Nah, oke. Kalau kita coba semuanya pegang telinga. Oke, dalam waktu yang cepat. Telinganya di mana? Oke, pegang mata. Oke, alis, telinga, hidung. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Baik, saya pikir ibu-ibu sudah lebih fokus dan bersemangat. Nah, langsung saja di sini perkenalkan saya mahasiswa S3 Bimbingan Konseling dari Universitas Negeri Padang. Di sini terkait dengan sosialisasi program BK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014. Nah, kita tahu bahwa bimbingan konseling ini adalah salah satu program studi yang tentunya legal, dan profesi konselor tentu ini profesi yang diakui dan berdasarkan ada dasarnya. Nah, coba kita lihat dan saya yakin ibu-ibu di sini juga sangat mensupport akan adanya itu. Coba kita lihat next. Kita lihat. Oke, next. Sedikit kita lihat ibu-ibu potret generasi saat ini. Oke, next. Nah, betapa pentingnya suatu program agar ketercapaian potensi dari siswa ini dapat tercapai dengan baik. Namun apabila tidak tercapai, salah satu ataupun beberapa dampaknya juga ini kita bisa melihat ibu-ibu ada yang miras, pergaulan bebas, kemudian kasus dari bullying, termasuk juga di sini menghisap ataupun narkoba. Karena di sini mereka kurang akan sentuhan, dan kita memang tidak menyalahkan karena tidak semua sekolah ada guru BK dan tidak semua guru bertugas terhadap anak, karena ada salah satu yang terpenting adalah tugas orang tua. Nah, namun dengan kondisi seperti ini kita berharap program kita ini lebih melejit untuk mengoptimalkan potensi dari siswa. Oke, next. Nah, ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan kondisi COVID saat ini. Banyaknya waktu luang para generasi yang candu dengan game online, candu dengan internet, video yang mungkin tidak tepat ia lihat, termasuk juga pergaulan bebas dengan kondisi waktu luang, termasuk obat-obatan. Nah, ini yang mempengaruhi kondisi generasi kita bagaimana ke depan. Padahal kita punya cita-cita 2045 itu akan menjadi generasi emas. Nah, sedangkan kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Oke, next.
Oke. Nah, bimbingan konseling kita masuk di sini upaya sistematis dalam undang-undang yang tadi, kemudian objektif, logis dan berkelanjutan. Nah, sehingga sistematis sudah ada terlaksana dengan sistematis, terstruktur dan objektif. Jadi jangan sampai kita berharap konseling anak orang yang kaya atau mungkin yang paling dekat atau mungkin anak yang paling rajin dan yang lain tidak kita nomor-satukan juga, sehingga kita berharap pelaksanaannya objektif. Kemudian memfasilitasi perkembangan peserta didik mencapai kemandirian. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana peserta didik kita itu mencapai kemandirian dalam kehidupan, termasuk juga terhindar dari caste atau kehidupan sehari-hari terganggu dan mencapai kondisi cash. Nah, kemudian di sini dalam hal memfasilitasi termasuk kondisi kasus-kasus yang tadi. Nah, kita berharap melalui BK tercegah mereka, dan kalaupun mereka ada yang masuk, teratasi masalah mereka. Nah, kemudian bidangnya ini tetap saya pikir ibu-ibu sudah tahu, ada bidang pribadi, masalah-masalah siswa, misalnya galau pribadi tentang tidak percaya diri, masalah pribadi tentang ingin mengetahui dunia teknologi, kemudian masalah sosial. Apalagi di kondisi pandemi, mungkin ada yang mengalami kecemasan sosial, mengalami ketidakpercayaan diri ketika dengan teman, atau mungkin kondisi emosi yang tidak stabil ketika berada di sosial. Kemudian belajar dan karir, sedikit sesak ya, oke, terus lepas. Belajar dan karir. Nah, ini yang dirasakan benar di sekolah, kondisi siswa dalam belajar. Banyak anak mengeluhkan sekarang mereka mengalami penurunan motivasi belajar akibat belajar daring, termasuk kejenuhan belajar, kemudian kesulitan belajar. Nah, ini juga salah satu PR kita. Kemudian karir, bingung mau masuk kuliah di mana ketika nanti tamat, termasuk tidak tahu cita-citanya apa. Nah, ini juga sangat penting dalam program BK. Oke, next. Nah, kemudian lagi kita lihat dari undang-undang juga di sini berdasarkan kebutuhan siswa atau peserta didik. Nah, para ibu-ibu, mungkin saya yakin di sekolah ini penting yang namanya kebutuhan siswa. Kita tahu bahwa siswa ini tidak semua sekolah kebutuhannya sama. Siswa di kota mungkin lebih butuh tentang informasi bagaimana masuk di UI, masuk di Unpad, bagaimana bisa lulus beasiswa Al-Azhar, misalnya Harvard University. Tapi kalau di daerah mungkin perilaku mereka masih banyak yang mungkin bahasanya kasar atau mungkin kekerasan. Nah, itu akan sangat berbeda orang yang mungkin di daerah pedalaman, daerah dekat pasar, atau daerah anak yang misalnya kelasnya yang 2 tahun itu akselerasi misalnya. Nah, ini tentu kita lihat kebutuhannya apa. Nah, jangan sampai karena kalau mungkin teman-teman maaf ibu-ibu, kalau misalnya nggak butuh, pasti kalau belanja nggak akan beli gitu kan, kecuali kalau tertarik ingin, biasanya bisa juga. Nah, sehingga bagaimana siswa itu butuh, dia itu merasa BK ini penting loh buat dia gitu, karena dia merasa butuh. Kemudian pada periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Dan saya yakin program ini sudah terlaksana dengan baik. Dan ini sedikit saya mengulas lagi, karena tentunya program itu dari tahunan ini apa sih programnya. Dan jangan sampai semua anak kita samaratakan di dalam kelas. Mungkin angkatan ini programnya lebih kepada ini, belum tentu angkatan besok sama. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya. Oke, next. Hingga program semesteran dan bulanan. Nah, kita lihat dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, layanan yang pertama layanan dasar. Nah, kemudian peminatan, kemudian layanan responsif, termasuk juga dukungan sistem.
Nah, beberapa hal ini mungkin lebih detail nanti ada beberapa file atau mungkin berkas yang bisa saya perlihatkan. Oke, next. Nah, selanjutnya dalam undang-undang ini juga dikatakan bahwa strategi layanan bimbingan konseling ini dibedakan atas jumlah individu. Nah, jadi ibu-ibu, individu satu orang ini idealnya guru BK 1:150 yang ditangani. Walaupun mungkin tidak semua sekolah memiliki guru BK yang mencukupi, namun paling tidak kita dengan melihat ini lebih termotivasi. Semoga anggaran sekolah atau mungkin peluang diberikannya guru BK dari yang lain itu bertambah sehingga terjadi nanti penanganan secara optimal. Kemudian permasalahan dan cara komunikasi layanan. Nah, ini kita lihat kalau permasalahannya masalah tentang ingin masuk sekolah kuliah dengan masalah siswa broken home atau masalah siswa mungkin hamil di luar nikah, tentu ini sangat berbeda cara mengatasinya. Kemudian strateginya. Nah, dalam Undang-Undang 111 tahun 2014 ini boleh secara individual, mungkin seperti berkonsultasi pribadi saja, tidak perlu kita melibatkan banyak orang. Kemudian kelompok seperti bimbingan kelompok misalnya, ataupun secara klasikal informasi. Kalau daring mungkin kita bisa melakukan lewat Zoom biasanya ya. Kemudian ataupun kelas besar. Nah, kemudian strateginya. Oke, next. Oke, nah ini di dalam melakukan kegiatan kita mulai tadi ada namanya perencanaan ataupun analisis kebutuhan atau need assessment. Nah, di sini bukan hanya kita mengetahui kebutuhan, tapi juga kita merencanakan apa sih yang ingin kita lakukan, dan saya yakin ini sudah banyak dilakukan. Mungkin ini lebih kepada mengulas. Kemudian ada pelaksanaan, dilaksanakan kegiatan itu. Nah, sehingga kalau tidak dilaksanakan sama artinya kita punya ekspektasi tinggi tapi ternyata tidak terlaksana, sangat sayang. Nah, kemudian kita evaluasi. Mungkin dari 10 perencanaan ada 3 yang tidak terlaksana, dan itu mungkin wajar. Dan tentunya dalam tahap evaluasi ini akan menjadi suatu pembenahan. Kira-kira apa penyebab tidak terlaksana dan mungkin bagaimana solusi ke depannya. Nah, kemudian konteks pelaporan dan tindak lanjut pengembangan program. Nah, saya yakin kegiatan ini tentu biasanya selalu dilaporkan ya, termasuk kepada kepala sekolah dan juga pengembangan programnya seperti apa. Oke, next. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini evaluasi. Nah, kita melihat keberhasilan. Jadi kadang ada banyak sebagian ya kegiatan itu dilaksanakan sebatas rutinitas. Ya sudah selesai, ya sudah besok semester baru selesai, semester baru. Nah, sehingga tidak ada evaluasi untuk melihat bagaimana keberhasilan pelaksanaannya. Nah, ini sangat sayang karena kita berharap khususnya bimbingan konseling bukan hanya rutinitas tapi juga kualitas. Nah, ini sangat penting bagaimana mengevaluasi apa kelebihan kita, kekurangan pelaksanaan kita, dan kalau perlu mungkin kita berkoordinasi dengan tim termasuk berkonsultasi dengan atasan kita. Nah, dan saya mohon maaf mungkin sedikit terlihat mengajari tapi jauh dari hati saya. Ini hanya sebatas untuk memberikan share pengalaman share lebih kepada sharing saja. Oke, next. Nah, ini ending ataupun akhir kita harapkan dari program pelaksanaan BK. Harapannya adalah peserta didik ini mampu berkualitas melalui program yang tepat. Tentu program yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan mereka apa. Nah, kita lihat fisik mereka misalnya berkembang secara baik, mereka bahagia, kemudian mereka bisa mengembangkan potensi, minat bakatnya terlaksana dengan baik, termasuk psikisnya sehat. Nah, jadi siswa yang jauh dari galau, jauh dari kondisi kesehatan mental yang buruk, psikisnya juga sehat, bukan hanya fisik. Karena toh banyak juga fisik sakit diawali dari psikis yang tidak sehat. Nah, sehingga
Ketika duanya sehat, tentu ketika dia bersosial dengan teman-temannya itu akan lebih enak, enjoy, kemudian juga lebih banyak positif, sehingga teman-temannya pun juga memunculkan aura-aura positif dari dirinya. Nah, termasuk spiritual dan moral. Kita berharap siswa kita bukan hanya cerdas secara kognitif atau mungkin baik secara hablum minanas, tapi juga baik secara hablum minallah, hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga spiritual kita harapkan dari segi misalnya ibadahnya. Nah, ini sangat diperlukan, termasuk juga moral, karena memang kata Rasulullah, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak, sehingga generasi yang cerdas, peserta didik yang berkualitas bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang bagaimana moral. Nah, inilah yang diharapkan. Demikian ibu-ibu, saya perlihatkan beberapa program yang mungkin nantinya akan menjadi tambahan referensi, termasuk juga dalam hal analisis kebutuhan tadi. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, tentu dalam hal pelaksanaannya ini ada namanya program. Next. Nah, coba sedikit saya mungkin menanyakan kalau kepada ibu, untuk program analisis kebutuhan biasanya yang dilakukan apa saja terkadang nih untuk analisis kebutuhan siswa? Biasanya kalau di sekolah saya itu menyebutkan alat untuk masalah kaum ya, kaum umum atau PTSDA. Jadi terkadang juga hal itu tidak dilaksanakan. Selain itu juga ada beberapa asesmen sendiri yang dibuat oleh guru-gurunya. Oke, baik. Terima kasih. Dan dikarenakan mungkin dari saya cukup, dan mungkin di sini kita lebih kepada sesi tanya jawab ataupun mungkin sharing kepada ibu-ibu. Mungkin ada hal yang mungkin ingin ditanyakan. Jikalau saya bisa, saya akan jawab. Jikalau mungkin belum optimal, kita akan saling memberikan tambahan terkait dengan pertanyaan. Baik, mungkin kepada ibu-ibu boleh disilahkan. Oke, silakan. Berkaitan dengan perencanaan, terkadang kita sudah merencanakan hal itu dengan baik. Namun terkadang apa yang telah kita rencanakan itu memiliki kendala sehingga tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang harus Sering kadang kita pribadi mungkin kita punya perencanaan tapi ternyata tidak semua terlaksana. Dan mungkin sangat bagus ya pertanyaannya. Yang pertama, menurut saya yang penting kita lakukan, yang pertama tentu terprogram tadi, sesuatu yang terprogram, tercatat. Misalnya ada di luar dari program, tiba-tiba ada kejadian anak yang mungkin kabur dari rumah dan orang tuanya istilahnya ingin menyelesaikan, melakukan mediasi. Kita ingin melakukan nih, mau ke rumahnya, tapi tertunda saja. Nah, salah satunya adalah kita catatkan secara spesifik. Misalnya kita melakukan kunjungan rumah pada tanggal baik tadi, dan motivasi ekstrinsik, misalnya seperti finansial, gaji, kemudian mungkin situasi sosial, itu mungkin motivasi dari luar. Nah, pasti tidak dinafikan juga penting. Namun sebenarnya yang sangat penting juga adalah motivasi intrinsik, motivasi semangat dari dalam, tulus dari hati kita. Dalam artian bukan masalah karena uang saja, tapi memang tulus membantu orang lain, membantu keluarga yang bermasalah, terutama siswa tadi. Kemudian mungkin membuat anak yang awalnya mungkin menangis, kemudian pulang dalam kondisi tersenyum. Nah, itu mungkin akan ada rasa kelegaan dalam diri atau kepuasan ketika kita sudah bisa membantu orang lain. Nah, ini penting ditingkatkan karena apalagi
semakin tinggi juga motivasi kepada siswa, motivasi untuk membantu siswa. Nah, ini harapan para generasi sebenarnya kepada guru-guru yang tanpa tanda jasa tadi. Kemudian juga kita penting yang ketiga untuk memotivasi diri. Kalau misalnya ada tim, bagus juga. Misalnya tim dalam artian tim untuk berdiskusi, sehingga ada teman-teman yang memotivasi ketika kita lemah. Tapi bukan tim untuk cerita masalah siswa, karena kadang ada siswa yang percaya sama kita saja. Akhirnya nanti guru BK-nya jadi ember gitu kan, karena kita nggak jamin teman kita diskusi tadi orangnya juga menjaga kepercayaan. Nah, kecuali memang tim teman sejawat kita cerita masalah siswa ini nih, bagaimana pengentasannya, tapi kita tidak menyebut identitasnya, kita istilahnya konsultasi teman sejawat. Menurut saya ini begitu. Nah, ini penting dilakukan. Dan berdoa yang terakhir, semoga kita diberikan komitmen yang kuat dalam hal niat tadi, dalam hal perencanaan. Nah, karena yang membalikkan hati itu Tuhan, sehingga kadang lemah, kadang naik. Kita semoga dalam posisi naik agar kita bisa komit dengan perencanaan kita tadi. Dan kalau perlu pasti reward ketika kita melaksanakan, beri hadiah. Mungkin kita sesekali makan es krim, itu mungkin sederhana, tapi kita mereward diri. Mungkin apa yang kita suka, atau sebaliknya kita kasih punishment ketika banyak kegiatan yang tidak terlaksana, tapi perencanaannya banyak. Nah, boleh kita kasih punishment. Mungkin punishmentnya tidak melakukan hobi apa yang kita senangi misalnya sesekali. Saya pikir itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi kita orang dewasa pun bisa juga membenahi atau mengakurat diri kita dengan situasi tadi. Demikian, terima kasih Bu. Bagaimana Bu? Oke, baik, terima kasih. Ada mungkin kepada Ibu yang lain, khususnya juga terkait dengan program, manajemen, atau di luar dari itu, mumpung mungkin kita bisa sama-sama. Oke, silakan. Di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara kita memberi konseling kepada siswa? Oke, ya, saya pikir ini karena mungkin sedikit di luar, tapi saya sangat senang keaktifan para ibu-ibu di sini. Yang pertama, mungkin memang idealnya langsung ya, tetap muka, karena kita bisa melihat anak itu jujur atau berpura-pura. Nah, kalau lewat HP kan, ibu, padahal mungkin dia bercanda apa ngerjain kita gitu kan. Saya ini, apalagi yang konseling orang luar. Nah, tapi memang kita harus positif, tidak boleh berpikir negatif juga. Cuman memang langsung lebih baik. Kalau misal situasinya nih, sekarang kan di kabupaten, kalau misal rumahnya jarak-jarak 10 menit, oke Nanda, kira-kira mungkin di mana bisa berjumpa. Kalau bisa jumpa langsung ya, kalau bisa kantornya pada saat itu buka, bisa kita undang satu orang. Tapi kalau dia betul-betul tidak bisa juga melalui video Zoom, melalui video call, atau mungkin lewat telepon, atau paling mentok lewat WA. Nah, namun memang pastinya itu alternatif. Kalau alternatif pasti memiliki juga kelebihan kelemahan. Salah satunya dia nggak plong benar-benar karena nggak jumpa sama gurunya, dan kita pun sulit untuk melihat situasi dia, kebenaran atau psikis dia. Apalagi yang ketiga yang paling susah, sudah nangis-nangis ibu video kan, tiba-tiba internetnya habis atau paket kita habis. Sangat menyedihkan dan sangat dia juga kesal gitu. Aduh, ya kan? Atau sinyal masih menit lah sinyal. Itu kan? Atau mungkin lebar dia curhat kan, terus kita ngomong, tadi Nanda ngomong apa? Aduh, ya kan? Udah sepanjang itu ya. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi kredibilitas kita sebagai guru BK. Ketika siswa sudah merasa tidak nyaman gitu kan, dan kalau bisa kita bisa memberikan pelayanan atau kepuasan kepada mereka, dalam artian mereka senang dan lega dan optimal guru BK memberikan pelayanan. Nah, sama hal seperti pelayanan di luar sana, mungkin tentunya best service ya, pelayanan terbaik kita harapkan, dan jangan menyerah dalam situasi keterbatasan, dan juga tetap optimis karena kondisi guru BK ini penerus untuk generasi bisa menjadi generasi emas
di masa depan. Keberadaan guru BK ini sangat diperlukan dan kita berjuang untuk sekarang guru BK terus ditambah penerimaan termasuk perhatian pemerintah, termasuk organisasi-organisasi BK juga kita harapkan untuk terus digemburkan. Dan salah satunya adalah memang kualitas guru BK. Kalau guru BK itu luar biasa, pasti dia menjadi primadonanya sekolah. Nah, salah satunya dengan yang kita ceritakan tadi tentang manajemen dan juga tentang need assessment, terutama tentang manajemen BK terkait dengan co-watch planning, organizing, actuating, kemudian juga controlling. Nah, ini sangat penting dikontrol, dilaksanakan. Kalau tidak ada salah satu itu, maka akan tidak optimal seperti pertanyaan Ibu tadi. Tidak adanya jadi post ada, planningnya ada, di organizing ada, tapi dilaksanakan enggak gitu, actuatingnya. Nah, tentu akan sulit terjadinya kalau nggak dilaksanakan, bagaimana berhasil gitu ya. Nah, saya pikir seperti itu. Dan ada lagi mungkin, kalau mungkin tidak ada, sedikit mungkin perwakilan kesan untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bu. Misalnya